Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjawab pertanyaan saudara kita yang saya janji videonya tayang itu tanggal 4 bulan 5 2024 jam 7.30. Berarti setengah 8 ya bagian Sulawesi saudaraku ya. Nah, beda kalau bagian timur. Itu bagian timur, kalau daerah Jawa itu beda 1 jam. Berarti kalau daerah Jawa itu jam 8.30, Sulawesi jam 7.30. Jadi begini saudaraku, alhamdulillah saudaraku ini karena sudah banyak share teman-teman kita, banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk terhubung karena ini saya saudaraku ya, karena sibuk juga di lapangan. Tetap saya akan lanjutkan mengenai adanya pertanyaan saudara kita yang menunggu jawabannya ya. Jadi itu saudaraku ya, yang pertanyaan yang belum sempat saya angkat, tolong ya ditunggu. Saya ulang ya, pertanyaan yang belum saya angkat saudaraku, tolong ditunggu kontennya, videonya. Soalnya banyak teman-teman kita yang duluan pertanyaannya masuk. Jadi bahasanya antri saudaraku ya, mohon maaf. Justru saya itu sering mengangkat pertanyaan melebihi dari satu. Ya, biasa pertanyaan satu masuk, biasa saja saya gabung 2 sampai 3 sampai 4 itu pertanyaan saudaraku ya. Karena soalnya mengenai begini saudaraku ya, itu mengenai adanya dunia perwalitan saudaraku, banyak yang keluhan. Tetapi alhamdulillah semenjak saudara kita yang ikuti konten tutorial saya, alhamdulillah sudah banyak kelihatan di lapangan. Dan banyak juga saudara kita itu sharing mengenai adanya mendalami dunia perwalitan dan memahami dunia perwalitan penting, sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena mengenai adanya kesuksesan, begitu pun juga kegagalan yang saudara hadapi di lapangan. Bahasanya jenuh, ya galau, ya stres, semua itu adanya keterlambatannya bangunannya. Jadi cara menyelesaikan masalah, cara memecahkan masalah, tolong ikuti penjelajah 75 saudaraku. Insya Allah saya akan meringankan beban pikiran saudara mengenai adanya bangunannya yang terlambat, bahasanya gagal ya. Nah, apalagi saudara kita itu banyak sekali di lapangan itu selalu direhab bangunnya, memulai lagi direhab, memulai lagi, sampai kapan saudara begitu terus ya. Penjelajah 75 itu siap menuntun saudara, siap memandu saudara, siap memberikan inspirasi ke saudara agar supaya walidnya bisa mapan ke depan ya. Bahasa saya selalu saudaraku ya, istilahnya bangunannya, RBW-nya gimana caranya supaya RBW saudara itu bisa ada perkembangan. Itu yang kita inginkan saudaraku ya, dan itu yang saudara inginkan. Jadi oke saudaraku, ada pertanyaan ini saya mau angkat saudaraku ini. Ada pertanyaan saya janji ini, kan ini tanggal 4 saudaraku ya. Ada berapa pertanyaan saudaraku ini, yang ada 2 pertanyaan saya ikutkan, tetapi saya sudah sempat jawab di bawah kolom komentar. Tapi tidak apa-apa, lebih mendetail lagi. Jadi saudaraku ya, biar bukan pertanyaan saudara, silakan ikuti konten tutorial pertanyaan saudara kita yang lain supaya ada ilmu di situ. Oke, saya bacakan saudaraku, nama channel ini Kasdik. Kasdik ya, nama channel saudara kita ini Kasdik. Tayang videonya tanggal 4 bulan 5 2024 jam 7.30. Assalamualaikum bosku 75. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudara Kasdik. Saya mau tanya, kenapa kalau jam 11 atau jam 2 siang ya, saya ulangi, kenapa kalau jam 11 atau jam 2 siang burung walet kok liar? Ada apa? Saya minta penjelasannya. Coba. Itu pertanyaan saudara kita ya. Dan yang mengenai ini adanya media baskom yang saya juga mau angkat nantinya, begitu pun juga adanya media pipa ventilasi. Karena berulang-ulang sudah ada berapa pertanyaan saudara ini, ada 3 pertanyaan saya angkat. Yang satu ini memang saya janji tanggal 4. Jadi begini saudaraku, ini mengenai pertanyaannya saudara kita Kasdik. Ini sebenarnya saudaraku ya Kasdik, kalau mengenai adanya walet, bahasanya memantau dari luar, walet itu keliling bagian di atas udara ya.
berputar-putar di area bangunan saudara, bahasanya bermanuver di bagian poin atau bagian bangunan. Saudara lihat itu sekitar jam 11, itu tidak usah terkecoh, tidak usah panik. Banyak burungnya atau kurang burung saudara lihat atau tidak ada sama sekali, santai saja saudaraku. Yang penting di situ ada suara yang berteriak di situ LMB-nya, bahasanya di bagian poin. Ya saudaraku ya, santai saja. Nah, di sini jam 2 siang burung waletnya kok liar. Bahasa itu liar atau jinak, tidak usah dipikirkan mengenai itu saudaraku. Karena walet memang modelnya kayak gitu. Modelnya walet itu kalau di LMB itu bagian poin itu keluar masuk. Itu aja kerjanya kalau kalau burung walet saudaraku, selalu keliling bangunan. Keliling, mondar-mandir sana situ, di situ, di sini. Ya bahasanya keluar masuk itu di lubang. Nah, memang begitu walet. Apalagi kalau gerimis, sudah hujan, mendung, di situ kita biasa terkecoh saudaraku. Mungkin saudara mengatakan seumpamanya lihat walet di situ sudah padat ya, sudah berkerumungan di situ di bagian poin di LMB keluar masuk. Mungkin saudara mengatakan seandainya semua tinggal itu walet itu luar biasa. Apalagi kalau masih pemula. Santai saja. Karena walet itu memang modelnya kayak gitu saudaraku. Ya, kerjanya memang walet begitu. Jadi kalau kita itu selalu berpikir yang secara akal, seandainya andai kata, seumpamanya walet itu semua tinggal yang keliling itu bangunan, cepat banyak, cepat penuh. Memang, tetapi kenyataannya hanya bermanuver, hanya ngunjung pergi, ya, hanya bertamu sesaat, hanya main, adanya suara. Tetapi dia main ujung-ujungnya nanti masuk di dalam ruangan. Kalau saudara punya bangunan RBW seumpamanya 1, 2, 3 lantai, walet itu dia akan menelusuri itu di dalam ruangan RBW. Apa yang dicari di dalam itu mengenai adanya hawanya. Itu intinya saudaraku. Itu inti dari isinya bangunan itu. Bahasa isinya bangunan itu apa di dalamnya. Kalau saudara mau berkeluni waletnya, kalau saudara itu bahasanya waletnya jangan liar. Memang liar walet, apalagi memang walet liar. Hanya itu saya katakan tadi, hanya kunjung datang pergi lagi. Itu saya kerjanya. Tetapi tidak mau menginap, tidak ingin tinggal, tidak ingin betah, bahasanya itu. Karena di dalam ruangan RB saudara tidak terpenuhi, tidak ideal, tidak ada yang dicari walet, namun ada lagi didapat ke walet di dalam, tetapi tidak puas bagi si walet ini yang masuk mendeteksi di dalam ruangan RBW. Apa yang dideteksi saudaraku? Apa yang dideteksi? Apa yang mau dicari walet, burung walet di dalam ruangan RBW? Seumpamanya walet itu tadinya saudara lihat itu berputar-putar di dalam, akhirnya masuk di LMB. Sampai di dalam itu dia jelajahi di dalam. Berapa lantai bangunan saudara, berapa lantai, berapa panjang, berapa lebar. Walet tidak mau tahu itu saudaraku. Walet itu yang dia cari adalah bahasa media air, adalah kelembaban. Begitupun juga adanya suhu udara sejuk. Dan begitu juga adanya bahasa gelap, jangan terang di dalam. Dan begitupun juga di dalam tidak ada gangguan, aman. Itu yang dicari walet. Bukan bangunannya yang dilihat walet, berapa lantai bangunan, berapa luas, bagaimana kemewahannya bangunan itu. Walet tidak mau tahu, sama sekali walet tidak mau tahu itu. Model apa tempat airnya, maksud saya gimana modelnya itu tempat air, berapa ventilasinya, model gimana susun ventilasinya, walet tidak mau tahu. Walet itu taunya hawa di dalam lembab, sejuk, gelap, aman. Itu yang dicari walet. Ya saudaraku ya. Jadi mengenai adanya berputar-putar di atas bangunan, ini saudara Kasdik, ini kan di sini kan jam 11. Kenapa kalau jam 11 atau jam, saya mau tanya, kenapa kalau jam 11 atau jam 2 siang, jam 2 siang burung walet kok liar? Ada apa? Saya sudah katakan saudaraku, tidak usah terkecoh. Selalu saya katakan di konten tutorial saya, santai saja hadapi walet, santai, tidak usah terkecoh.
kecoh. Memang walet begitu modelnya. Ya, karena di situ di bangunan suka itu keliling itu kejar-kejaran. Begitupun juga itu yang walet yang liar, walet tetangga kita seumpamanya ada walet yang sudah berhasil datang di situ. Tetapi ujung-ujungnya nantinya kalau sudah mulai petang kembali di tempatnya. Nah, justru saya katakan usahakan supaya di dalam ruangan RBU saudara itu optimalkan semua ya mengenai adanya itu media-media. Semua itu saya katakan tadi ya, penuhi itu supaya walet itu bisa betah. Tadinya itu walet itu berputar keliling-keliling, akhirnya masuk di LMB, mendeteksi dalam ruangan sampai dia ada yang diketemukan di dalam yang diinginkan, insya Allah walet itu akan tinggal di dalam sampai dia berkoloni. Sedikit demi sedikit, lama kelamaan dia akan banyak dan berkoloni. Ya, saya sudah katakan populasi walet itu adalah kebanyakan di gua. Karena dia cari ada di situ. Justru saya katakan habitat walet di gua karena lembab, sejuk. Itu aja intinya saudaraku. Gua itu alami. Hanya kalau kita membangun ya, membangun gedung rumah walet, ada bahasa pancingan, ada suara, media suara, ya, supaya walet itu bisa terpancing. Tapi namun walet itu terpancing datang adanya media suara tadi itu, tapi di dalam ruangan RBU lagi tidak terpenuhi, ujung-ujungnya walet juga akan pergi karena tidak terpenuhi bagian di dalam. Hatinya, bahasa saya, hatinya ya. Bahasanya seandainya kendaraan roda 2 atau roda 4, motor atau mobil, kalau mesinnya salah-salah saudaraku tidak akan lari itu mobil, dia di tempat. Begitupun juga di dalam ruangan RBU saudara, apabila di dalam salah-salah saudaraku, yakin saja saudara, waletnya tidak akan beradaptasi. Kapan waletnya mau produktif, kapan waletnya mau banyak berkeloni, semua di situ intinya ya. Jadi paham saudaraku ya, santai saja ya saudaraku kasih. Ini saudara kita ini sering masuk kalau komentarnya, alhamdulillah selalu sharing juga. Begitupun juga mengenai adanya pertanyaannya sudah berapa kali ini saya lihat ini, semua ada catatannya saudaraku di buku ya. Karena semua saya catat itu, ada sudah berapa buku itu saya tidak bisa hitung lagi buku-buku nota begini saya pakai catat saudaraku. Ya, silakan lakukan saudaraku ya kasdik apa yang saya katakan, ikuti konten tutorial saya. Apabila ada mengganya di benak pikiran saudara, silakan konsultasi dengan penjelasan 75, kita sharing ya. Insya Allah kedepannya saudara itu bisa memahami. Justru saya katakan usahakan ketahui walet, dalami walet, mengerti tentang walet ya. Datangkan keinginannya ya, jangan dilakukan apa yang tidak diinginkan walet. Semua yang saya sudah katakan tadi itu ya. Jangan selalu keluar masuk di dalam ruangannya, di ruangan RBU saudara ya, apalagi bagi pemula ya, terutama itu yang mengenai media-media di dalam ruangan. Usahakan konsisten di situ saudaraku ya. Mudah-mudahan kedepannya saudara Kasdik ini ada perubahan, ada perkembangan kedepannya. Oke, terima kasih banyak saudara Kasdik. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Jadi okelah saudaraku, saya akan tambahkan pertanyaan ini. Ada 2 pertanyaan lagi ini saya mau kupas. Begini saudaraku ya. Ada saudara kita ini bertanya mengenai adanya media baskom. Saudara mengatakan berapa bang? Kalau 4 kali 7 3 lantai berapa baskom yang digunakan? Selalu saya berulang-ulang, selalu saya bergulir-gulir mengatakan setiap baskom itu dibawa dari ukuran 15 ya. Dan begitu pun juga lebar itu panjang dibawa dari ukuran 15 itu gunakan baskom kurang lebih sekitar 35 sampai 40 per lantai. Tetapi kalau ini hanya dia punya panjang 7 meter, lebar 4. Saudara gunakan baskom kurang lebih sekitar 20 berapa ya? 27 sampai 30. 25 juga bisa, tidak jadi masalah. Yang penting baskomnya besar. Ya, biar itu 35 baskom saudaraku kalau hanya baskom kecil. Karena itu cepat kering. Nah itu berbahasa saya di media baskom saudaraku ya, karena ada pertanyaan sebenarnya ini saya tidak janji angkat, tetapi saya ikutkan supaya saudara paham. Nah, jadi saudara menggunakan baskom karena di bawah ukuran panjangnya saudara ini, panjang bangunannya itu 7 meter, lebar 4 meter, tolong gunakan baskom saudaraku 25 sampai 27.
itu saudara gunakan di dalam ruangan RBW. Tidak apa-apa, cukupkan 30. Usahakan baskom besar dan isi tanah liat, tanah asli, tanah merah atau tanah lumpur, tanah sawah, yang penting tanah asli. Jangan sudah dikelola. Yang mana yang saya maksud sudah dikelola semacam batu bata. Batu bata itu sudah dibakar. Beda hawa dinginnya kalau saudara langsung ambil tanah mentah. Nah itu, isi itu di baskom saudaraku 3 cm. Bisa juga 4 cm, bisa juga 5 cm. Baskom yang lebar, ya saudara gunakan itu yang besar. Jangan juga terlalu besar sekali. Ya kalau terlalu besar sekali saudaraku bisa dikurangi baskomnya. Tadinya itu seumpamanya 27 kurang 25 atau 24 kalau baskomnya terlalu besar. Supaya kelembaban itu bisa dia capai di dalam di dalam ruangan RBW saudaraku ya, yang per lantainya. Begitupun yang di atas kalau saudara menggunakan media kolam. Cara mendeteksi, cara mengetahui kelembaban itu saudaraku, coba lakukan itu. Ya, usahakan isi tanah liat saudara-saudaraku ya, dan usahakan konsisten di dalam ruangan RBW saudara. Kalau seumpamanya saudara menggunakan baskom, sekali-kali saudara itu cek di tempat air itu, bak maksudnya ya, wadah. Siapa tahu kalau di situ lagi kurang, apalagi kalau habis, tinggal tanah kering. Tanah kering itu karena adanya itu tadi air menguap, karena lama saudara tidak pernah cek-cek, tidak pernah melihat itu keadaannya media air di dalam. Nah itu perlu saudara, justru saya katakan usahakan saudara itu bisa konsisten supaya di dalam ruangan RBW itu kelembabannya itu namun lari tetapi tidak terlalu jauh itu kurangnya, karena tidak pernah dikosongkan itu adanya media air di baskom. Usahakan saudara ya konsisten ya. Begitupun juga media kolam, dan begitupun juga adanya mesin pengabut. Banyak saudara kita ini yang bertanya ini, kesian ini. Banyak sekali di lapangan itu, jenuh, galau. Nah ini, tapi syukur saudaraku karena sudah banyak saudara kita yang mau sharing. Memang saya inginkan gimana caranya supaya saudara itu ada perkembangan ke depannya. Dan begitupun juga saudara kita itu supaya dia bisa memahami adanya dunia perwaletan. Jadi itu yang kita inginkan saudara-saudaraku ya, sahabat-sahabatku di lapangan. Ya, tidak mengenal lelah. Begitu ya, selalu berkomentar. Saya lihat saudara-saudaraku ini komentarnya luar biasa. Sangat-sangat saya merespon. Dan banyak doa di dalamnya. Dan begitu pun juga saya saudaraku, setiap saudara itu mendoakan, saya lebih berat hati saya akan dengan hati mendoakan saudara sekeluarga. Ya, dalam kesehatannya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dilindungi. Itu semua saya doakan semua saudara itu. Saudara itu saya tahu yang mana ini saudara-saudara ini betul-betul dia mau sering mendoakan sesamanya saudaraku, itu tidak ada ruginya. Allah bisa mengetahui, Allah tidak tidur saudaraku. Jadi apabila ada faktor bahasa cobaan ujian, sabar saudaraku ya, insya Allah pasti ada bahasa. Allah itu tidak memberikan kita yang tidak bisa kita pikul ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku, saya sudah jelaskan mengenai adanya media baskom ya. Tolong saudaraku, biar bukan pertanyaannya tolong diikuti ya. Seumpamanya pertanyaan saudara itu saya jawab di bawah kolom komentar, insya Allah tetap saya angkat itu ya. Tidak selamanya saya hanya menjawab di situ, saya tidak angkat. Justru saya katakan tolong ikuti jawab pertanyaan saudara kita yang lain ya. Mungkin pertanyaan saudara kita yang ditanyakan di bawah kolom komentar saya jawab, ngikut lagi di pertanyaan saudara kita. Itu bagusnya saudaraku ya, karena saya rangkum. Justru saya katakan kalau saya bikin video saudaraku itu panjang-panjang ya, karena mengenai adanya membahas mengenai adanya RBW. Coba RBW itu tidak segampang itu cepat jadi itu RBW dibangun. Sama dengan itu menunggu, tidak sekejap itu ya. Ini bukan daun talas, tidak semudah itu membolahkan telapak tangan. Bahasanya rezeki itu tidak datang sendiri gitu saja kalau kita berusaha. Mesti ada namanya usaha, doa, dan sabar, dan di situ ada ujian insya Allah. Ya, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Saya ulang ya, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Yang penting saudara itu sabar, berdoa, berusaha, insya Allah saudara akan merasakan apa yang diinginkan saudara, apa yang mau dicapai saudara, insya Allah saudara akan mendapatkan di kemudian hari insya Allah. Oke? Terima kasih saudaraku, sudah 2 pertanyaan saya angkat, sudah 2 soal saya jawab.
Sekarang ada berapa pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya, saya angkat lagi, jumlah pipa dengan bahasa di mana modelnya itu mengenai ventilasi. Saya sudah katakan saudaraku, kalau saudara membangun itu mengenai adanya ventilasi, itu ventilasikan bagian dinding bangunan ya, baik di samping, kiri kanan, muka belakang, di situ di dinding. Usahakan saudaraku ya, ambil di situ, gunakan jarak itu antara pipa ke pipa. Kalau pemasangan pipa saudaraku 50, bisa juga 55, ketergantungan dari hawa di situ saudaraku ya. Kalau terlalu panas itu gunakan 50. Kalau sejuk di situ mengenai adanya pipa, bisa saudara itu jarak 55 bisa. Itu kalau di situ ya. Jadi tolong saudaraku ya, ikuti mengenai adanya jumlah pipa saudaraku, akan ketemu ujung-ujungnya itu. Karena banyak, apalagi kalau ada pertanyaan saudara ini berburu yang saya tanyakan ini jumlahnya pipa berapa. Saya sudah tulis di situ saudaraku. Coba lihat, gampang kalinya itu saudaraku. Ya, gampang kalinya. Kalau 12 ya umpamanya, saudara punya ukuran bangunan seumpamanya 5 kali 12. Gampang, hitung saja di situ. 2 baris. 24 itu pipa itu bagian atas, baris ke atas, itu lantai pertama atau lantai ke atas lah. Kita ambil satu lantai dulu per lantainya. Itu 24 pipa itu. Satu barisnya, baris ke bawah lagi itu 24. Berarti 48 satu dinding. Ini 2 dinding kiri kanan. Kali itu 24. Berarti 48 satu dinding. Dinding yang sebelah kanan lagi, ini sebelah kiri, dinding yang sebelah kanan, begitu pun juga banyaknya. 2 baris juga. Ya, coba saudaraku ya. 48. Coba kita kali itu 48 per dinding. Kali 2 dinding kiri kanan, berarti 48 kali 2 96. Itu per lantainya. Cara menjumlahnya saudaraku akan ketemu itu. Begitupun juga mengenai adanya ukuran lebar. Lebar itu dalam satu dinding itu kan 1 meter itu kan 50 cm. Kita ambil seumpamanya 50 cm. Dalam 1 meter itu 2 pipa terpasang. Kalau 5 meter lebar berarti 10 pipa. Paham saudaraku ya? Itu ada pertanyaan saudara itu di bawah komentar berulang-ulang yang dia tanyakan mengenai jumlah. Saya sudah katakan saudaraku, tidak usah saya sebutkan semua jumlahnya. Banyak pertanyaan saya mau angkat yang lain. Cukup saya kasih berapa jarak yang bagusnya, idealnya yang bagus itu ventilasi. Ukuran jarak itu saudaraku 50 antara pipa ke pipa. Bisa juga 55. Itu per baris. Lain baris yang ke bawah. Sama, ikuti saja itu ukuran yang di atas dalam perlantainya. Sebelah kiri bahasanya kiri kanan dinding. Itu ukurannya itu 24. Satu baris ke bawah lagi 2 baris berarti 48 kali 2 48 kali 2 berarti berapa ya, 96. Kalau lebar itu saudaraku, kalau 5 itu ventilasi yang saudara pasang di situ, sisa saudara kali berarti di situ kalau 5 meter berapa ya saudaraku ya, dalam 1 meternya 2 pipa. Coba saudaraku ya, jarak itu kalau salah itu 10 ya hitungannya, kali 2 berarti 20 itu lebar, kali 3 lantai seumpamanya 3 lantai, kali saja 20 itu di bawah bagian depan, 10 di belakang bagian 10 juga pipa ventilasi, kali 3 lantai, kali saja itu saudaraku. Coba 20 kali 3 lantai berarti 60 di pipa saudara pasang bagian lebar yang 5 cm sampai ke 3 lantai. Itu 30 ya. Itu 30 bagian depan, di belakang begitu pun juga 30 juga, karena 10 pipa itu kalau ukuran 5 meter 2 baris itu pipa dengan jarak itu 50. Itu hitungannya berarti 60 itu bagian lebarnya muka belakang 3 lantai jumlah keseluruhan. Begitupun juga itu mengenai adanya di dinding kiri kanan 24 itu 1 baris
baris ke bawah 24 juga, berarti berapa jumlahnya saudaraku? 24 kali 2 berarti 48. Satu dinding, dua dinding, ukurannya 12 meter, berarti 48 kali 2 96. Kali 3 lagi itu 96, 3 lantai. Kali saja itu saudaraku, jumlah pipa keseluruhan itu ada berapa? Begitu saja cara jumlahnya. Tidak usah yang saya mau nanyakan ini berapa jumlah pipa saudaraku. Ya, justru saya katakan saudaraku mau maaf karena banyak pertanyaan semua. Kalau saya mau jumlahkan semua itu, bukan satu pertanyaan saya mau jawab saudaraku. Sisa saudara di situ yang penting saya kasih berapa jarak pipa antara pipa yang bisa digunakan bank. Nah itu saya kasih jarak. Jangan, tidak usah saya disuruh berapa jumlahnya semua saudaraku. Bagaimana kalau umpamanya 6 lantai bangunannya, saya jumlahkan semua kali berapa pertanyaan yang masuk. Saudaraku ya mohon maaf ya. Terima kasih banyak saudaraku. Itu tadi yang saya menjelaskan mengenai adanya media pipa. Saudara mau menggunakan pipa 4 inci, 3 inci tidak jadi masalah. Itu sisa saudara itu deteksi mengenai adanya suhu udara yang masuk di dalam ruangan RBW. Karena itu mengenai adanya saran nantinya itu kalau sudah banyak saran. Itu kalau terlalu banyak anginnya masuk udaranya biasa saran kering. Sampai itu saran retak, pecah. Begitupun juga adanya mengenai suhu udara yang kurang. Begitu apabila suhu udaranya itu tidak kurang, ya tidak mencapai apa yang diinginkan itu di dalam ruangan RBW, itu biasa mendatangkan lagi hawa panas. Kalau kurang lagi udaranya, ventilasi maksud saya. Nah, apalagi kalau kelembaban saudaraku, betul-betul saudara itu harus betul-betul konsisten di dalam ruangan RBW. Banyak sekali keluhan saudaraku di lapangan itu. Saya sudah katakan, ya 1000 bangunan belum tentu ada yang bisa berhasil sampai 200 bangunan. Coba, karena itu bahasa itu saudaraku ya. Saudara itu harus betul-betul memahami mengenai adanya mendalami dunia perwaletan. Nah, itu saudaraku ya. Jadi memang berat itu dihadapi di walet. Memang gampang itu bahasanya. Oh, yang itu teman kita itu, saudara kita sudah berhasil lah. Gini bangunannya, memang enak memang. Yang sudah berhasil. Tetapi yang belum berhasil itu di situ tempatnya semua terkumpul. Di situ jenuh, ya, bimbang, ragu. Ada semua di situ kalau belum berhasil. Salah sedikit stres, pikirkan itu mengenai mana bangunannya, mana strongnya, apalagi kalau siang malam itu suaranya menyala terus. Apalagi kalau saudara menggunakan mesin kabut, semua strong itu berapa banyak strong dia sita itu dalam 1 bulannya. Bayar lagi itu di pembayaran di rekening listrik, seumpamanya saudara pakai gunakan voucher atau listrik manual, dibayar terus itu tiap bulan itu. Tagihan strong lampunya, maksudnya itu semua strongnya. Sedangkan ini walet begitu terus, gitu terus, tidak ada perkembangan. Kenapa tidak stres? Berapa banyak waktu dia sita, berapa biaya yang kita buang waktunya kita membuang itu gedung rumah walet, tetapi tidak ada perkembangan. Nah itu saudara-saudaraku. Justru saya katakan saudaraku, gimana caranya supaya saudara itu bisa memahami di dunia perwaletan. Jadi saudara itu kalau mau sukses, tolong ikuti konten tutorial saya, video saya, ya. Insya Allah tiap hari tayang itu saudaraku. Kalau saya sehat, saya mudah-mudahan saudaraku ya doakan kita semua sehat-sehat ya. Dan begitu punya sebaliknya saya akan doakan saudara kita di luar lapangan. Gimana caranya supaya saudara-saudara itu selalu beraktivitas itu di RBW-nya. Bukan saudaranya yang beraktivitas itu di dalam mode RBW yang beraktivitas, sisa saudara itu konsisten. Sisa saudara memantau. Oh, umpamanya airnya kurang, ya tambahkan air saudaraku ya. Nah itu suhunya umpamanya. Tetapi kalau mengenai suhu saudaraku nggak terlalu rumit diatur itu suhu. Hanya sekali, tidak sulit. Yang sulit itu kelembaban. Karena itu kelembaban tadinya saudara di dalam itu, kelembabannya itu pas. Ukurannya itu mulai dari standar sampai yang idealnya itu ukuran kelembaban. Tetapi saudara keluar 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian sampai 1 bulan, saudara cek itu di media kolam atau media baskom, semua kering, habis airnya. Karena adanya tadi itu menguap air tetapi tidak pernah ditambah air. Justru selalu saya katakan saudara harus konsisten di dalam ruangan RBW.
Bahasa konsisten itu saudaraku, saudara harus jenius, memahami mengenai adanya dunia perwaletan, mengenai adanya media-media di dalam yang diinginkan walet, supaya walet itu bisa beradaptasi dengan nyaman, bisa berkeloni, berkembang biak, ya, bikin sarang. Karena walet itu sukanya di gua, habitatnya walet itu adalah lembab dan sejuk, dingin. Itu aman. Justru selalu saya katakan jangan selalu keluar masuk saudaraku ya. Selalu saya itu, ada berapa itu saya tidak pernah lepas di konten kalau saya membahas mengenai adanya walet adalah pertama kelembaban, suhu, dan jangan selalu keluar masuk saudara, apalagi kalau bangunannya masih belia. Bahasa belia berarti bangunan itu baru aktif, belum lama. Nah, itu saudaraku. Jadi sabarlah. Ada saatnya saudara itu kalau memang rezeki mau datang, insya Allah kalau saudara itu waletnya sudah beradaptasi, berkeloni kan, itu ada saatnya nanti saudara itu capek sendiri buka sarang walet. Ya, jadi tahanlah kesabaran. Justru saudara itu penasaran, jangan waletnya dulu. Saudara penasaran mengenai adanya media, apa itu sudah masih ada ke airnya? Nah, itu bagus. Penasaran mengenai adanya media di dalam. Jangan penasaran mengenai adanya walet. Kalau mengenai adanya walet sedikit itu memeriksa lagi di dalam. Baru 1 minggu mau lagi masuk di dalam. Nah, itu terancam itu walet liar yang belajar mau tinggal. Kalau walet yang sudah di dalam itu jangan kan ya saudaraku ya. Walet sudah di dalam itu kalau selalu diganggu itu stres juga itu. Apalagi kalau walet liar itu masuk di dalam baru mau mengecet di dalam ruangan RBW, saudara ada di dalam, wah patah ujung-ujungnya itu walet liar tadi itu tidak jadi lagi masuk. Akhirnya trauma tidak akan datang ke situ. Pertama sekali walet liar mengunjungi tempat itu tetapi saudara ada di dalam, sudah. Selamat tinggal, tidak akan kembali itu karena dia kaget tadi itu walet liar karena kita adanya di dalam. Justru saya katakan batasi di situ saudara keluar masuk. Tahan-tahanlah sedikit. Ada saatnya saudara itu kalau memang bagus rezeki, insyaallah. Ya, nah itu yang kita inginkan saudaraku. Paham apa yang saya maksud, apa yang saya katakan saudaraku? Mudah-mudahan saudara ini ada 3 pertanyaan yang saya angkat mengenai adanya saudara kita ini Kasdik. Terima kasih banyak Kasdik. Pertama, saya sudah clearkan, saya sudah dealkan pertanyaannya, saya sudah jawab dengan secara mendetail. Begitupun juga pertanyaan saudara kita ini, karena hanya saya ikutkan ini mengenai adanya media baskom, ya berapa jumlah? Saya sudah katakan, saya sudah kupas, saya sudah dikang ya saudaraku ya. Dan yang terakhir mengenai adanya ventilasi pipa, berapa jumlah pipa, jarak ya, pipa apa yang digunakan, ukuran berapa, warna apa, warna abu-abu, semua sudah saya jelaskan secara mendetail. Sisa saudara gimana caranya supaya mengambil langkah ke depannya ya, supaya ada perubahan di dalam ruangan RBW saudara, itu yang kita inginkan. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip salah, karena saya adanya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada mau ditanyakan saudaraku silakan sharing. Saya akan berikan jawabannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.